Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Celengan Channel. Sebelumnya Celengan Channel mengucapkan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia di tahun 79 tahun ini. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang bisa menyejahterakan rakyatnya dan jauh dari mara bahaya, baik bencana alam, pandemi, dan lain sebagainya. Celengan Channel ini hanya hanya menyinkronkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami Celengan Channel, bahwa di 79 tahun ini Indonesia diprediksi bahwa akan ada gempa yang sangat besar dengan daya 8 sampai 8,9 skala Richter, dengan istilah nama gempanya adalah megatrust. Itu ahli dari BMKG Indonesia sendiri yang memprediksi, terutama di pulau-pulau yang terdapat jalur Merapi aktif, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian selatan, terus naik ke Pulau Sulawesi ya, Pulau NT, Nusa Tenggara naik ke Pulau Sulawesi. Itu diprediksi akan terjadi gempa yang sangat besar, istilahnya megatrust. Itu mudah-mudahan hanya sebatas prediksi, itu secara ilmiah. Nah, sedangkan secara spiritualis, awal-awal tahun 2024 juga banyak orang-orang indigo atau orang-orang yang spiritualis juga memprediksi bahwa lambat laun di tahun 2024 ini Indonesia akan diguncang gempa bumi dan lain sebagainya, bencana-bencana. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi, itu hanya sebatas prediksi, dan kita kembalikan lagi, yang mengatur dunia ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi prediksi-prediksi yang akan terjadi gempa. Nah, dari pengalaman Celengan Channel di tahun 2024, memang ini hanya sebatas menyinkronkan apakah benar dari tanda-tanda alam. Celengan Channel yang diperhatikan oleh Celengan Channel itu untuk tahun 2024 ini memang sering munculnya burung perkutut berkaturangan pusar bumi. Nah, 3 bulan yang lalu Celengan Channel sudah pernah membuat video bahwa apakah benar ada hubungannya antara burung perkutut pusar bumi dengan terjadinya gempa yang ada di Tuban. Nggak salah ya, 3-4 bulan yang lalu. Nanti insya Allah linknya saya taruh di deskripsi atau tautan yang ada di atas. Itu hanya sebatas mencocologikan kan gitu. Memang kita kembali lagi, bencana alam dan lain sebagainya itu adalah kehendak Allah. Asal kita sadar, taubat, dan meminta kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, insya Allah, dengan kesungguhan hati dan kesungguhan batin kita, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya, tinggal kehendak Allah. Nah, kalau kita flashback kembali lagi, tuah dari burung perkutut yang berkaturangan pusar bumi itu memang ada hubungannya atau tidak dengan prediksi gempa yang ada di Indonesia ini, ya wallahu alam ya. Cuma ketika saya perhatikan di tahun 2004 awal-awal, akhir tahun 2003 sampai pertengahan 2004 ini memang sering banyak muncul burung-burung berkaturangan pusar bumi. Nah, tuahnya dari pusar bumi itu adalah untuk tingkat kebatinan, mestinya tingkat kebatinan.
Karena apa? Orang yang memiliki burung perkutut yang berkaturanggan pusar bumi itu pasti orang-orang tersebut yang memelihara adalah mempunyai tingkat kebatinan yang sangat dalam. Ibaratnya lagi adalah tingkat-tingkat makrifat kan gitu. Nah, saya kembalikan lagi. Sifat orang yang tingkat makrifatnya tinggi kan satu, diam. Seperti halnya bumi kita, seperti halnya tanah kita kan gitu. Bumi, tanah itu pasti diam. Nah, orang yang tingkat makrifatnya tinggi itu dicela, dihina, dipuja, dipuji, itu pasti dia akan cenderung diam, nggak merespon, ya istilahnya dibiarkan saja. Sama dengan halnya bumi kita, tanah kita. Kita perhatikan sifat tanah, sifat bantolo. Bahasa Jawanya tanah bumi adalah bantolo. Itu sifat yang paling tunduk, paling bawah. Makanya orang yang mempunyai sifat tanah itu pasti welas aslinya sangat tinggi, kesabarannya sangat tinggi kan gitu. Karena apa? Tanah itu kita injak, kita buangi kotoran, kita apakan dan lain sebagainya, pasti akan diam saja. Orang-orang yang punya marifat tinggi juga akan diam saja. Asal kalau kita sudah keterlaluan membuat si tanah ini, si bumi ini, pasti kan istilahnya ada sifat murkanya kan gitu. Nggak hanya manusia, bumi kita, alam kita juga kan hidup. Kalau kita terlalu mengeksploitasi alam, pasti alam juga akan murka kan gitu. Pusarnya bumi, pusarnya bumi. Nah, ketika pusarnya bumi, titik tengahnya bumi itu sudah murka, apa yang terjadi? Ya tadi, gempa, bencana alam, banjir dan lain sebagainya kan gitu. Jadi apakah benar dengan munculnya tanda-tanda alam di akhir tahun 2003 sampai pertengahan 2004 ini, munculnya tanda-tanda, sering munculnya burung-burung perkutut berkaturanggan pusar bumi, adakah hubungannya dengan prediksi-prediksi gempa yang ada di Indonesia ini? Kita nggak tahu. Ini hanya sebatas keyakinan dan cocologi yang kita miliki dan melihat tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan prediksi-prediksi ini tidak terjadi dan tidak bakalan terjadi. Mudah-mudahan di umur 79 tahun ini Indonesia menjadi negara yang aman dari bahaya, aman dari bencana, aman dari pandemi. Mudah-mudahan menjadi negara yang sangat makmur, negara yang maju, yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Amin. Itu harapan dari Celengan Channel untuk kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 di umur 79 tahun. Cukup itu dulu dari keluh gelisahnya Celengan Channel disampaikan lewat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.